Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan bangun ruang sisi datar. Nah, jadi di sini soal yang pertama ini adalah sebuah prisma tegak alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 8 cm dan 6 cm. Jika luas sisi tegak prisma 160 cm persegi, maka volume prisma tersebut adalah. Nah, jadi di sini ya, kalau misalnya volume prisma itu berarti kan luas alas kali tinggi. Kita berarti di sini harus mencari alasnya dulu ya. Nah, di sini petunjuknya ada di ini luas sisi tegak ya dengan diagonal. Nah, di sini jadi kita harus mencari ukuran yang belum diketahui dari belah ketupat. Ya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau misalnya ini kita pecah ya, gambarnya menjadi segitiga siku-siku. Nah, ini adalah yang AD-nya. Ini O-nya, di sini 3, kemudian di sini 4. Berarti panjang AD ya. Panjang AD kuadrat itu sama dengan, karena dia sisi miring, berarti dijumlahkan semua kuadrat bilangannya. Jadi AD kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Berarti AD sama dengan akar dari 25. AD sama dengan 5. Nah, dapat di sini ya, ukurannya ternyata di sini adalah 5. Ya. Oke, masing-masing adalah 5. Nah, sekarang kita karena di sini ketahui luas sisi tegak, kita kembali ke rumus asal dari luas permukaan prisma. Jadi kalau rumus luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, di sini kalau kita jabarkan berarti sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas, itu kelilingnya, dikali tinggi prisma. Nah, ini yang diketahui di soal, berarti ini yang akan kita jabarkan. Ya. Oke. Nah, berarti di sini kita akan menjabarkannya menjadi di sini jumlah luas sisi tegak itu sama dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, jumlah luas sisi tegaknya ini tadi 160 ya. Ini berarti di sini 160 sama dengan keliling alas. Nah, ini alasnya berbentuk belah ketupat. Ukurannya sudah kita ketahui ya. Berarti kelilingnya itu adalah 4 kali 5. 4 kali AD ya. 4 kali 5 dikali tinggi prismanya yang kita akan cari pertama. Tinggi prisma. Nah, berarti di sini tinggi prisma itu sama dengan 160 dibagi 20. Berarti hasilnya sama dengan 8. Nah, dapat tinggi prismanya. Nah, berarti kita sudah bisa menyelesaikan mencari volumenya ya, karena sudah dapat tinggi prismanya, keliling ukuran dari belah ketupatnya juga udah diketahui ya, diagonalnya udah diketahui. Berarti di sini langsung saja volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, berarti sama dengan, ingat ya, kalau luas belah ketupat ya di sini rumusnya itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, berarti dikali dengan tinggi prisma. Nah,
tinggal kita masukkan, berarti setengah kali D1-nya itu adalah 8, D2-nya 6, tinggi prismanya sendiri di sini adalah 8, ya. Tinggal kita kalikan, ini ada yang bisa disederhanakan ya. Ini berarti 4. Jadi sama dengan 4 kali 6, 24 kali 8. Hasilnya adalah 192. Ya. Ini ya jawabannya. Oke, berikutnya. Gambar di samping merupakan sebuah kayu penahan roda mobil. Luas permukaan kayu tersebut adalah, nah ini berbentuk apa yuk bangun datarnya? Bangun ruang sisi datarnya ini adalah berbentuk prisma segitiga. Berarti rumusnya sama seperti soal yang sebelumnya tadi ya. Oke, berarti di sini kita harus langsung mencari luas permukaan prisma. Tapi sebentar dulu, ini ada ukuran yang belum diketahui ya. Ini belum diketahui ukurannya. Ingat ya, alasnya berarti yang segitiga ini. Nah, ukurannya ini belum diketahui, AB-nya belum diketahui. Ya. FE ini adalah sejajar dengan BC, berarti sama ukurannya. Kayak ini belum diketahui, berarti kita kasih tanda tanya, kita cari dulu. Dengan menggunakan apa? Teorema Pythagoras. Nah, di sini kita tulis A, B, C, ya. 35, 21. Ini ditanya. Ya, berarti AB kuadrat sama dengan 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. 35 kuadrat itu adalah 1225. 21 kuadratnya itu adalah 441. Berarti hasilnya sama dengan 784. Jadi AB sama dengan akar dari 784. Hasilnya adalah 28. Ya, jadi AB adalah 28. Nah, kalau sudah begini kita langsung bisa mencari luas permukaannya karena ukurannya udah diketahui ya. Jadi di sini luas permukaan kayunya itu sama dengan luas permukaan prisma ya. Luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah ya keliling alas kali tinggi prisma. Nah, alasnya berbentuk apa? Segitiga, berarti kita gunakan rumus segitiga. Jadi 1/2 kali alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah ya keliling alas kali tinggi prisma. Nah, jadi sini ada tinggi segitiga, ada tinggi prisma. Nah, jadi di sini 2 kali ya setengah kali alasnya yang ini ya. Ini alas dari segitiganya yang ini 28, tingginya adalah yang 21. Berarti di sini kali 28 kali 21 ditambah keliling alas berarti tinggal dijumlahkan aja semua ukuran dari alasnya ya, alasnya segitiga tadi itu dijumlahkan, berarti 35 ditambah 28 ditambah 21 dikali ya tinggi prismanya. Nah, yang ini tinggi prismanya yang nih ya 20. Berarti sama dengan, ini bisa disederhanakan ya. Nah, ini jadi 14. Berarti sama dengan 28 kali 21 ditambah 84 dikali 20. Berarti di sini hasilnya sama dengan
588 ditambah 1680. Hasilnya sama dengan 2268. Ini ya jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya. Banyak bidang diagonal pada kubus adalah, nah di sini bidang diagonal ya, ini sudah contohnya nih yang diarsir. BD AF ya. Ini ada contohnya sudah, ini ada yang nggak berarsir juga. ACGE. Nah, sekarang semuanya ada berapa? Kita lihat ya. Jadi semuanya itu ada 6 ya. Jadi ada BDHF, EACG, kemudian EHCB ya. EHCB, kemudian ada FG DA, FGDA, kemudian ada EFCD, kemudian terakhir ada HGBA. Oke ya, jadi jawabannya ada 6. Rangkaian persegi, gambar di samping adalah jaring-jaring kubus, maka persegi nomor 1 itu adalah alas kubus, tutupnya yang mana? Nah, kalau seperti ini ya, tutupnya tuh pasti dia masih satu barisan dengan alas, tapi dia dihelat satu persegi ya, satu bidang datar biasanya. Jadi yang tepat di sini adalah tutupnya itu berarti adalah yang nomor 4. Jadi ini satu alas, berarti yang satu tutup. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Thank you. Suatu bak berbentuk balok berukuran 1,5 meter kali 3 meter kali 2 meter. Apabila bak tersebut akan diisi air dari sepertiga volume bak, maka air yang diperlukan adalah, nah di sini jawabannya dalam liter ya. Nah ingat 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik ya. Nah jadi di sini kita akan ubah saja bentuk ukurannya dari meter ke desimeter. Jadi kalau 1,5 meter itu adalah 15 desimeter, 3 meter itu 30 desimeter, kemudian 2 meter itu adalah 20 desimeter. Nah, yang ditanya volume, maka di sini volume dari balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti di sini sama dengan, langsung kita hitung, 15 kali 30 kali 20, hasilnya adalah 9000 desimeter ya, desimeter pangkat 3. Nah, tapi di sini yang ditanya itu hanya sepertiganya saja volumenya yang akan diisi. Jadi volume air baknya itu adalah 1/3 dikali 9000. Berarti hasilnya sama dengan 3000. Jadi banyak air yang diperlukan untuk mengisi bak itu adalah 3000 liter. Oke, jawabannya yang C. Berikutnya,
volume 5 segi 4 dengan tinggi 2 desimeter, kemudian panjang alas 15 cm, lebar alas 20 cm. Nah, ini satuannya semua dalam cm pangkat 3 ya, cm kubik. Di sini tingginya 2 desimeter. Berarti kita ubah dulu satuannya desimeter ke cm. Jadi 2 desimeter itu sama dengan 20 cm ya. Jadi volumenya langsung bisa kita hitung ya. Ingat ya, volume limas. Volume limas rumusnya ya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segi 4 ya, atau persegi panjang. Berarti sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sama dengan 1/3 dikali 15 kali 20 kali 20. Ini bisa disederhanakan, di sini adalah 5. Berarti sama dengan 100 dikali 20. Hasilnya adalah 2000 ya. Jadi jawabannya adalah B, 2000 cm persegi. Oke, selanjutnya luas permukaan limas dengan alas persegi dengan panjang sisi 30 cm dan tingginya 20 cm. Nah, ini jadi kalau digambarkan dia ya berbentuk persegi. Di sini 30 ya. Nah, kita harus mencari, di sini ada tinggi limas ya, ada tinggi sisi tegak. Ini tinggi bidang tegak ya. Nah, di sini tinggi yang 20 ini adalah tinggi dari limasnya. Tinggi yang limasnya ini ya. Yang kita harus cari itu adalah tinggi sisi tegaknya, karena luas permukaan prisma ya, limas. Jadi di situ harus kita cari dulu nanti tinggi sisi tegaknya. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi kembali lagi ke teorema Pythagoras. Jadi, kalau misalnya ini dipecah ya, nah seperti ini gambarnya yang di dalam ini, seperti yang di dalam ini. Nah, di sini masih yang mau ditanya. Nah, ini 30 di sini ukurannya. Berarti kan ini setengahnya ya, di tengah itu setengahnya. Berarti di sini adalah 15. Nah, berarti tinggi sisi tegaknya, tinggi bidang tegaknya, kita menggunakan teorema Pythagoras karena di sisi miring, berarti jumlahkan semua kuadrat dari sisi yang lainnya. Jadi 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat ya. 20 kuadrat itu adalah 400, kemudian 15 kuadrat itu adalah 225. Nah, jadi hasilnya itu adalah 625. Berarti tingginya itu sama dengan akar dari 625. Sama dengan 25. Oke ya. Nah, kita langsung ya selesaikan ke luas permukaan limas. Nah, jadi luas permukaan limas itu jumlah seluruh luas limasnya tadi, luas bidangnya. Jadi luas permukaan limas itu berarti adalah luas alasnya ditambah 4 luas bidang tegak. Ya, ada 4 bidang tegaknya ya. Nah, berarti di sini alasnya berbentuk persegi. Bidang tegaknya segitiga ya. Berarti kalau persegi itu berarti sisi kuadrat. Kalau bidang tegaknya segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, tadi ukurannya adalah 30 kali 30 ditambah 4 kali bidang tegaknya itu alasnya 30 ya, tingginya bidang tegaknya tadi yang kita cari adalah 25. Berarti sama dengan 900 ditambah
Ini bisa disederhanakan jadi 15, berarti 100 kali 15 ya, jadi 1500. Hasilnya sama dengan 2400. Ini ya. Nah, gimana? Mudah dipahami kan? Oke, terima kasih ya buat kalian sudah yang menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Untuk video berikutnya kita akan membahas beberapa luas dan volume dari bangun ruang sisi datar gabungan ya. Jadi misalnya ada beberapa gabungan dari misalnya balok dengan limas ya, atau kubus dengan balok. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.